Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi dari evaluasi kebijakan publik, yaitu karakteristik evaluasi kebijakan publik. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini yang menjadi pertanyaan utamanya bukanlah mengenai fakta, apakah sesuatu itu ada, ataupun aksi, apakah yang harus dilakukan. Tetapi di sini yang menjadi sebuah pertanyaan utamanya yaitu nilai. Maksudnya yaitu berapa nilainya. Jadi maksudnya kita menilai sebuah kebijakan publik. Setelah kita membuat ataupun pemerintah membuat kebijakan ataupun program, jadi di sini kita memberi evaluasi ataupun nilai. Contohnya seperti kebijakan pemerintah daerah, yaitu mengeluarkan peraturan daerah, yaitu kita beri contoh yaitu Kabupaten Bungo telah mengeluarkan peraturan daerah yaitu tentang pencegahan COVID-19, yang mana setiap warga masyarakat Kabupaten Bungo yang melakukan kegiatan ataupun melaksanakan rutinitas sehari-hari itu diwajibkan menggunakan masker, dan jikalau tidak menggunakan masker maka diberi sanksi yaitu berupa push up, bahkan didenda Rp50.000. Karena evaluasi ini mempunyai sejumlah karakteristik. Jadi beberapa dari evaluasi ini dia mempunyai beberapa karakteristik ataupun sifat dari evaluasi itu sendiri. Itulah yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Sepertinya yaitu fokus nilai, interdependensi, fakta dan nilai, orientasi, masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Jadi itulah ada 5 dari karakteristik atau sifat evaluasi. Kita masuk ke yang pertama yaitu fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan. Evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri. Itu menurut Francis G. Charo. Baik, berikutnya yaitu karakteristik yang kedua yaitu interdependensi, tergantung, fakta, nilai. Tuntutan evaluasi tergantung atau fakta atau nilai untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Diperlukan tidak hanya bahwa hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil kebijakan
secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan persyaratan bagi evaluasi. Jadi pemantauan ini syarat yang paling penting untuk melakukan evaluasi kebijakan publik. Berikutnya yaitu karakteristik atau sifat evaluasi berikutnya, yaitu orientasi masa kini dan masa lampau. Tentukan tuntutan evaluatif tidak hanya berbicara pada tahapan akhir saja ataupun masa kini, tapi juga dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya ataupun masa lampau. Seperti rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan. Sebelum tahapan perencanaan sudah dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini bisa di awal, di pertengahan ataupun di akhir. Berikutnya karakteristik evaluasi yang terakhir ataupun yang kelima, yaitu dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Misalnya, masalah kesehatan dapat dianggap sebagai intrinsik, diperlukan bagi diri, ataupun ekstrinsik, diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain bagi dirinya. Jadi itulah dualitas nilai. Jadi gitu. Terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan ataupun jelaskan. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.